Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kipotek Channel. Di video kali ini saya akan merekomendasikan rakitan PC senilai 10 jutaan. Bagaimana sih, apa aja sih komponen-komponen yang akan kita gunakan atau yang saya akan rekomendasikan. PC dengan rakitan 10 jutaan ini saya rekomendasikan untuk PC yang akan bekerja keras, seperti bermain game AAA, editing video, ataupun membuat animasi dan membuat efek-efek seperti di After Effects ataupun Blender. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita langsung ke rekomendasinya. Untuk komponen yang pertama, untuk rakitan PC senilai 10 jutaan, di sini saya mengambil atau merekomendasikan kepada kalian untuk memakai prosesor dari Intel, yaitu Intel Core i5 generasi ke-10, Intel Core i5 10400F. Prosesor ini sudah memiliki 6 core dan 12 thread. Untuk base clocknya yaitu di 2, GHz up to 4,3 GHz. Artinya prosesor ini sangat kencang dan sangat bertenaga untuk di tahun 2021 ini, dan akan dapat bertahan kisaran 4-7 tahun yang akan mendatang. Prosesor ini menggunakan soket LGA 1200 atau 1200, yang artinya opsi untuk upgrade ke depannya bila nanti suatu saat teman-teman kalian mempunyai budget lebih dan ingin mengupgrade prosesor kalian dapat mengupgrade-nya ke generasi 11 ataupun 12 yang akan datang. Untuk harga dari prosesor ini kisaran 2 jutaan. Setelah menentukan prosesornya, sekarang di sini saya akan merekomendasikan motherboard yang cocok untuk prosesor Intel generasi 10. Di sini saya merekomendasikan motherboard dari MSI, yaitu MSI B460M Pro. Nah, motherboard ini berkisar di angka 1 jutaan untuk harganya, dan sudah soketnya adalah LGA 1200 dan chipsetnya juga sudah B460. Motherboard ini memiliki 2 slot untuk RAM dan kapasitas maksimalnya dari 2 slot RAM tersebut yaitu 64 GB. Motherboard ini juga sudah memiliki slot untuk M.2 yang sudah disediakan di bagian depan. Dengan form factor MATX, motherboard ini cocok lah dibandingkan atau disandingkan dengan Intel Core i5 yang generasi ke-10 dari Intel. Untuk harga dari motherboard ini kisaran dari angka 1 jutaan sampai 1.300.000 atau 1.400.000. Nanti saya akan mencoba membagikan linknya di deskripsi. Untuk komponen selanjutnya yaitu PGA. Tahun 2021 di tahun 2020 kemarin juga harga dari PGA ini cukup melambung dan sangat melambung tinggi, dikarenakan para penambang Bitcoin yang menggunakan PGA seenaknya. Jadi kita terkena imbasnya, yaitu PGA sekarang lagi mahal-mahalnya. Di rakitan atau rekomendasi rakitan PC ini, saya menyarankan menggunakan PGA dan harus menggunakan PGA, dikarenakan prosesor Intel manapun yang memiliki huruf F di belakangnya, yaitu menandakan prosesor tersebut tidak memiliki GPU. Artinya prosesor tersebut membutuhkan graphic card supaya bisa hidup dan menampilkannya ke monitor. Nah, di sini saya merekomendasikan PGA dari Nvidia, yaitu Nvidia GTX 1650 Super dari Galak. PGA ini sudah menggunakan GDDR6 dan untuk kecepatan memorinya yaitu 12 Gbps. Artinya PGA ini sangat ngebut, sangat kencang dan sangat bertenaga untuk dipadukan dengan Intel Core i5 generasi ke-10. Namun sayangnya PGA ini sangat langka dan sangat tinggi harganya. Untuk harga sekarang PGA ini bisa mencapai 5 juta untuk per satu unitnya.
Untuk harga dari PGA GTX 1650 Super dari Galak ini dibanderol dengan harga sekarang, yaitu harganya sekitar 5 juta. Untuk spare part selanjutnya yaitu RAM. Dikarenakan kita sudah memilih prosesor Intel generasi 10 yang menggunakan DDR4, artinya untuk RAM-nya juga kita harus membeli DDR4. Saya merekomendasikan RAM dengan kapasitas sebesar 8GB. Cukuplah untuk dapat bermain game-game AAA atau editing atau rendering atau live streaming sekalipun. Nah, di sini saya merekomendasikan RAM dari TIM dengan kapasitas 8GB dual channel dan memiliki kecepatan 2666 MHz. Si RAM ini cukup powerful dan dapat diandalkan. RAM TIM Elite dengan kapasitas 8GB dual channel ini dibanderol dengan harga di angka 700-an. Sekarang kita masuk ke power supply. Nah, di sini saya merekomendasikan yang sudah 80 plus. Apa sih Bang 80 plus itu? Yaitu 80 plus artinya prosesor itu sudah melewati berbagai uji coba untuk keawetan dan kekuatan serta daya tahan dari si power supply tersebut. Power supply yang kita pakai harus bagus dan memiliki kapasitas yang besar. Contohnya di sini saya merekomendasikan yang sudah memiliki sertifikasi 80 plus dan berkapasitas sekitar 500 sampai 550 watt untuk menyuplai si PGA dan si prosesornya supaya prosesor dan PGA dapat bekerja bersama secara maksimal. Nah, di sini saya merekomendasikan power supply dari Aerocool Lux yang memiliki kapasitas 550 watt dan sudah memiliki flat kabel yang nantinya akan memudahkan kalian ketika merakit PC supaya kabel manajemen dari PC kalian itu terlihat bagus dan terstruktur. Untuk harga dari power supply Aerocool Lux 550 watt ini dibanderol dengan harga 400 ribuan di e-commerce. Nanti saya akan taruh linknya di kolom deskripsi. Nah, untuk penyimpanan di sini saya merekomendasikan kepada kalian untuk memakai SSD. Namun apabila menurut kalian penyimpanannya masih kurang banyak, kalian bisa menabung dan membeli harddisk untuk penyimpanan kedua kalian. Namun untuk penyimpanan OS sistem diusahakan kalian menyimpannya di SSD supaya komputer kalian itu bebas dari lemot. Untuk SSD-nya di sini saya menyarankan SSD dengan kapasitas penyimpanan 240 GB dari Klep. Dengan harga 400 ribuan, kalian sudah dapat menikmati betapa kencangnya SSD zaman sekarang ini untuk melindungi komputer atau spare part kalian dari debu, dari tikus kalau ada tikus di kamar kalian. Untuk casingnya, saya merekomendasikan casing yang sesuai dengan ukuran motherboard dengan form factor micro ATX. Artinya kalian harus memilih casing dengan form factor micro ATX ataupun ATX. Dikarenakan apabila kalian membeli casing yang mungil-mungil, pastinya si motherboard dan semua komponen yang sudah kalian pilih itu tidak akan masuk ke casing yang kecil. Di sini saya merekomendasikan sebuah casing dari Cube Gaming, yaitu Cube Gaming Cable Mesh. Ya, tentu saja dengan harga 400 ribuan gitu, kalian sudah mendapatkan dua pen yang pastinya RGB cuy. Dapat mempercantik setup dan PC kalian supaya lebih glowing. Namun untuk casing ini kalian dapat memilihnya sesuka hati kalian sesuai dengan motherboard yang kalian punya. Untuk total semua rekomendasi rakit PC 10 jutaan ini yaitu sebagai berikut.
Namun apabila menurut kalian rakit PC di angka 10 jutaan ini masih mahal, di sini saya akan menambahkan opsi ya. Ya misalkan jika kalian belum membutuhkan penyimpanan yang terlalu besar, kalian juga dapat menurunkan penyimpanannya dari 240 GB menjadi 120 GB. Dan apabila juga kalian masih belum menggunakan komputer ini untuk bekerja kelas, kalian dapat menurunkan penyimpanan dari RAM yang tadinya 8 GB menjadi 4 GB. Ini adalah total biaya yang sudah diturunkan kapasitas RAM dan kapasitas penyimpanannya sebagai berikut. Itulah rekomendasi rakitan komputer di angka 10 jutaan. Menurut kalian apakah worth it atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Jika kalian suka video ini, tekan tombol like seperti ini, jempol ke atas. Namun bila kalian tidak menyukai video ini, dislike aja video ini dengan jempol ke bawah, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu dan dapat menambah ilmu. Jangan lupa support channel ini supaya terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.